Terima di sini, saya cuma pernah dengar-dengar aja, tapi saya senang bisa ketemu sama Bapak, terutama di sini yang menjadi Pak Sirait menjadi inisiatornya gitu ya. Saya sendiri sebetulnya melakukan kegiatan lingkungan ini kebanyakan bukan di lingkungan di alam, tapi di perkotaan. Kota, ya karena di kota itu juga sekarang pencemarannya sudah sangat parah ya, karena kita hidup seenaknya aja. Dulu kita hidup dengan budaya tradisional, bungkus-bungkus dengan daun pisang lagi, yang limbah-limbah cairnya, yang kotoran, yang limbah manusia dari ternak, dari potong hewan apa segala macam. Di tengah kota kan sekarang banyak sekali. Jadi saya mulai kegiatan ini kebanyakan dengan kampung-kampung kumuh di tengah kota ya. Kami juga bermitra dengan beberapa LSM lokal dan LSM Jerman. Kemudian kami membuat program yang dibuat sebetulnya kita coba di 7 kota di Jawa Timur dan Bali. Kemudian program kami ini akhirnya jadi program nasional. Jadi program nasional ini terutama sebetulnya untuk sanitasi. Jadi bagaimana masyarakat bisa mengurus sendiri limbahnya. Pemerintah menyediakan sebagian dana, tapi masyarakat yang harus mengerjakannya sendiri. Jadi bagaimana kita mendorong usaha dan partisipasi masyarakatnya. Jadi jangan tunggu dilayani pemerintah, tapi masyarakat harus punya kesadaran lingkungannya harus bersih dan sebagainya lah ya, supaya kita bisa hidup lebih sehat. Tapi kita tidak hanya menunggu pemerintah datang dan bantu-bantu saja, tapi kita harus punya inisiatif gitu, di Indonesia. Dan kita bekerja samanya dengan pemerintah. Jadi ini saya mungkin termasuk LSM yang senang kerja dengan pemerintah. Bukan apa-apa, karena itu kewajiban pemerintah sebetulnya, tetapi harus kita dorong dan harus kita minta hak kita gitu sebagai warga gitu ya. Dan mulai tahun depan programnya jadi program nasional itu 1.000 lokasi di setiap tahunnya gitu. Jadi mungkin karena kegiatan saya yang sebetulnya meskipun kantor kami di Bali, tapi kegiatan kami bukan hanya di Bali, jadi di seluruh Indonesia. Dan saya tidak tahu ternyata saya dinominasikan oleh Ashoka. Jadi saya Ashoka Fellow. Ashoka ini perkumpulan orang gila katanya. Ya, jadi tahun ini kebetulan saya beruntung mendapatkan penghargaan ini gitu. Ya, dan sebetulnya ini memang penghargaan yang diberikan untuk menghargai kegiatan-kegiatan di tingkat lokal. Bagaimana kegiatan di tingkat lokal bisa menjadi gerakan nasional, kemudian dikenal internasional dan sebagainya. Karena kebetulan saya juga beberapa kali pergi ke India, ke Filipina, ke Afrika, untuk menularkan kegiatan yang seperti saya dan direplikasi di tempat lain. Jadi yang seperti itulah, jadi kita cobanya di tingkat lokal, tapi kita bisa menyebarkannya di tingkat nasional dan internasional. Karena sebetulnya semua hal ini kan ada benang merahnya, sebetulnya ada kesamaan, hanya tinggal dipoles sedikit-sedikit saja gitu ya. Jadi kalau yang inisiatif seperti Pak Sirait di sini juga bisa ditularkan ke tempat lain, Pak. Wah, itu akan sangat menggugah dan membuka mata pikirannya, terutama nih anak-anak muda ini. Jangan tunggu sampai tua, jangan tunggu sampai dewasa dulu ya. Nah, kalian yang muda-muda ini harus sudah mulai berpikir kritis dari sejak muda ya. Sepotong yang saya lihat, ya ada kebahagiaan tertentu saya melihat Danau Toba, tapi juga mulai agak sedih karena ya cara kita memandang danau itu bukan sebagai beranda rumah kita ya, bukan sebagai teras rumah kita gitu. Di beberapa tempat memang jadinya kayak belakangnya rumah kita gitu, jadi ditaruh jadi WC, ditaruh jadi tempat sampah gitu. Jadi kalau saya ingin mengundang dan mengajak, mungkin kita harus sudah mulai merubah pola pikir kita. Sebetulnya bukan hanya di Toba saja, tapi di tempat-tempat lain juga, yang danau, sungai. Itu kita meskipun nenek moyang kita katanya orang pelaut, tapi kita selalu menganggap itu laut, air, sungai itu sebagai bagian belakang rumah kita. Padahal sebetulnya itu harus kita jadikan beranda rumah kita gitu ya. Jadi rumah itu kalau kita menghadap ke danau, pasti kita bikin indah-indah dong, karena kita akan menerima tamu, kemudian orang juga akan datang dan masuk ke rumah kita. Jadi mungkin
itu yang harus mulai kita rubah sedikit-sedikit. Mungkin perlu satu generasi nanti untuk merubahnya, tapi harus mulai kita dorongkan dari sekarang. Karena kalau tidak nanti jadi akan sangat terlambat, biayanya jadi lebih mahal ya untuk memperbaikinya. Ini mungkin nanti adik-adik ini kalau buat rumah di pinggir Danau Toba harus melihat ke depan ya. Kalau di luar negeri itu rumah yang menghadap ke danau, mahal sekali. Mahal sekali, rumah, hotel, restoran, apapun yang sifatnya menghadap ke danau, menghadap ke laut, menghadap ke sungai, itu mahal sekali harganya.